Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naukazalia Bahnas dengan NIM G0024177 dari kelompok A9. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang laporan praktikum anatomi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, jadi kita mulai aja. Ini ada soal laporan 1. Yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Kita ke mandibula dan fungsinya. Nah, berikut adalah tampak frontal. Nah, di rahang bawah mandibula, tampak frontal terdiri atas badan atau nih corpus mandibula dan eh, dua cabang mandibula ya ini. Atau namanya rami mandibula. Setiap ramus atau raminya tadi itu dibagi menjadi processus coronoideus dan processus condylaris. Coronoideus yang depan, terus condylaris yang belakang. Kemudian korpus ini terdiri atas basis dan pars alveolaris atau ini. Kemudian dia dipisahkan oleh linea obliqua yang turun serong ke depan dari processus coronoideus. Di depan pars alveolaris terdapat dagu atau menta dengan protuberantia mentalis atau ini di sini ini tuberkulum mental. Benjolan dagu tuberkulum tadi ini adalah benjolan dagu ya dan foramina mental atau ini. Kemudian kita ke tampak lateral. Nah, di rahang bawah mandibula tampak lateral ini ada korpus mandibula sama ramusnya tadi bergabung menjadi angulus mandibula atau kayak sudut gitu. Nah, processus condylaris ini menyangga kaput mandibulanya. Kemudian ada fungsi mandibula. Yang pertama itu ada pengunyahan. Mandibula bergerak untuk membuka dan menutup mulut, memungkinkan pengunyahan makanan. Gerakan ini dilakukan oleh otot-otot pengunyah seperti otot masseter dan temporalis. Kemudian yang kedua ada berbicara. Mandibula berperan dalam pengucapan suara dengan mengatur posisi lidah dan bibir. Yang ketiga adalah dukungan struktural atau mudahnya itu kayak membentuk struktur wajah gitu, memberikan bentuk dan dukungan pada wajah serta berkontribusi pada profil wajah. Kemudian kita masuk ke musculus masticatoris dan fungsinya. Nah, otot yang bekerja pada saat mengunyah atau menggerakkan mandibula itu si otot-otot uh, masticatoris ini. Dari luar ke dalam ada musculus masseter atau levator mandibula. Ini, jadi ada di sini. Kemudian musculus temporalis, ini yang besar. Kemudian ada musculus pterygoideus lateralis. Ini. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya, penyusunnya tadi. Dari luar ke dalam, musculus masseter sebagai levator mandibula, musculus temporalis sebagai levator mandibula, musculus pterygoideus lateralis sebagai depresor mandibula, lalu yang terakhir ada musculus pterygoideus medialis sebagai levator mandibula. Itu tadi urut dari luar ke dalam.
Kemudian kita masuk ke inervasi. Diinervasi oleh saraf trigeminal CNV, khususnya cabang mandibular atau V3. Saraf trigeminal CNV itu otot mastochorius menerima inervasi motorik dari cabang mandibular atau V3 dari saraf trigeminal. Cabang ini menembus otot mastochorius dan memberikan impuls saraf yang diperlukan untuk kontraksi otot. Kemudian kita ke soal laporan kedua, yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, kita masuk pada inervasi pada muskulus di regio anterbrakii ventral ya, atau tampak anterior. Kita mulai dari yang superficial dulu atau yang kayak di luar gitu. Fungsinya untuk fleksi manus. Nah, jadi di superficial ini ada musculus pronator teres, kemudian ada musculus flexor carpi radialis ini, kemudian ada musculus palmaris longus ini. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis. Lalu dia origonya adalah epicondylus medialis humeri. Diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian kita ke yang profunda. Dia ada musculus flexor digitorum profundus yang ini. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus ini. Kemudian ada musculus pronator quadratus. Diinervasi oleh nervus interosseus anterior, cabang dari nervus medianus dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar, musculus flexor digitorum profundus. Kemudian kita masuk ke inervasi pada muskulus di regio anterbrakii atau dorsal. Maaf, tampak dorsal. Dia juga untuk ekstensi manus. Juga dibagi jadi ini superficial dan profunda. Kita ke superficial dulu. Dia ada musculus brachioradialis ini. Kemudian musculus extensor carpi radialis longus. Kemudian ada musculus carpi radialis brevis yang lebih pendek. Kemudian ada musculus extensor digitorum yang ini, yang 4 ini. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi 5. Kemudian ada
musculus extensor carpi ulnaris yang 6. Dan ada musculus anconeus yang ini. Origonya epicondylus lateralis humeri diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian kita cari ke profunda. Nah, di bagian profunda ini ada musculus supinator, ada musculus abductor pollicis longus, kemudian ada musculus extensor pollicis brevis, kemudian ada musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Ini juga yang indicis. Ini yang extensor pollicis longus. Diinervasi oleh nervus radialis. Kita ke inervasi pada musculus di regio manus. Ya, jadi kita balik lagi ke inervasi pada musculus di regio manus. Ini dibagi jadi 3, ada musculi tenaris membentuk peninggian eminentia tenaris, kemudian musculi hypotenaris membentuk peninggian eminentia hypotenaris, dan musculi intermedii manus. Jadi dia ada musculus abductor pollicis brevis diinervasi oleh E recurrens dan nervus medianus. Kemudian ada musculus flexor pollicis brevis diinervasi oleh E recurrens nervus medianus juga. Kemudian musculus opponens pollicis diinervasi oleh E recurrens nervus medianus. Kemudian musculus adductor pollicis diinervasi oleh E profundus dan nervus ulnaris. Kemudian tadi yang bagian musculi hypotenaris ada musculus palmaris brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi. Itu semuanya diinervasi oleh nervus ulnaris dan R profundus. Cuman yang palmaris brevis dia R-nya superficialis. Kemudian yang musculi intermedii manus yang lumbicales 1 sampai 2 itu oleh nervus medianus, lumbicales 3 sampai 4 itu nervus ulnaris, interosei palmaris 1 sampai 3 ulnaris, interosei dorsales 1 sampai 4 juga ulnaris. Kemudian kita ke anatomi dan kinesiologi musculus regio antebrachium. Anatominya tadi udah di depan, jadi sekarang kita lebih fokus ke kinesiologinya. Pertama ada fleksi. Otot-otot flexor berkontraksi untuk menekuk pergelangan tangan dan jari-jari. Fleksi terjadi pada sendi siku dan pergelangan tangan membantu dalam aktivitas seperti menggenggam. Kemudian ada ekstensi. Otot-otot ekstensor berkontraksi untuk meluruskan pergelangan tangan dan jari-jari. Ini penting untuk gerakan seperti mengeluarkan tangan atau menepis. Kemudian yang ketiga, gerakan radial dan ulnar deviations. Otot-otot flexor dan ekstensor berfungsi dalam gerakan lateral pergelangan tangan.
otot flexor carpi radialis dan extensor carpi radialis berperan dalam gerakan radial. Sementara flexor dan extensor carpi ulnaris berperan dalam gerakan ulnar. Jadi kita pindah ke laporan 3. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Nah, pertama kita ke anatomi penyusun artikulatio genu. Nah, dia morfologinya itu ginglimus, terdiri atas 3 artikulatio. Yang pertama ada artikulatio femoropatellaris, kedua ada artikulatio meniscofemoralis, kemudian yang ketiga ada artikulatio meniscotibialis. Yang pertama tadi, artikulatio femoropatellaris dibentuk oleh fascies patellaris os femur dan fascies articularis patella. Kemudian artikulatio meniscofemoralis dibentuk oleh condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Kemudian artikulatio meniscotibialis dibentuk oleh condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Kemudian kita masuk ke ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Jadi dia ada ligamentum kolateral tibial, ada ligamentum kolateral medial. Kemudian ada ligamentum kolateral lateral, ligamentum patella, kemudian ligamentum cruciatum anterius et posterius, dan ligamentum transversum genu. Lalu kita masuk ke femur. Di sini ada banyak bagiannya femur. Yang ini dia sisi kanan, tampak ventral. Kemudian pada bagian proksimal femur trochanter major terletak pada bagian lateral dan trochanter minor terletak pada bagian dorsal medial. Kemudian yang sisi kanan ini tampak dorsal juga. Linea aspera berperan sebagai apofisis untuk origo musculus quadriceps femoris dan insersi kelompok otot aduktor lainnya. Nah, kemudian dari femur ini dia itu dibagi jadi 3 bagian gitu. Ada epiphysis proximalis, diaphysis, sama distalis. Jadi kayak ini itu epiphysis proximalis, kemudian ini diaphysis dan epiphysis distalis. Jadi di epiphysis proximalis itu ada caput femoris, fovea capitis femoris, column femoris, fossa trochanterica, trochanter mayor, trochanter minor, dan linea interroc anterica. Nah, kalau yang di diaphysis itu ya cuman ini corpus femoris. Kemudian yang di epiphysis distalis cuman ada ini aja, yaitu epicondylus lateralis, fascies patellaris, kemudian epicondylus medialis.
Cuman kalau untuk di tampak dorsalnya, dia ada lebih banyak. Yang bagian epifisis proximalisnya dia ada trochanter mayor, tuberculum quadratum, fossa trochanterica, dan linea pectinea. Kemudian di diafisisnya juga ada banyak, yaitu trochanter minor, tuberositas glutea, linea aspera, linea supracondylaris medial, terus linea supracondylaris lateral. Kemudian untuk yang distalis itu juga cuman ada 3 kalau yang ini. Dia ada condylus medialis, fossa interocondylaris, dan condylus lateralis. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.